Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B dengan nomor NIM 228102059. Mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah. Dosen pengampu Bapak Ervan Ghazali, MSI. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi pengantar linguistik, meliputi definisi dan wilayah kajian serta cabang ilmu linguistik. Langsung saja, definisi linguistik. Definisi linguistik itu terbagi ke dalam dua penjelasan. Yang pertama, penjelasan secara etimologi dan secara terminologi. Linguistik secara etimologi. Kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris linguistik. Kata ini merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu linguis dan its. Linguis adalah hybrid atau campuran dari dua kata dan bahasa yang berbeda, yaitu lingua dari bahasa Latin atau Yunani yang artinya lidah, dan is dalam bahasa Inggris yang artinya adalah elemen pembentuk kata yang menunjuk arti orang yang melakukan atau membuat sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan arti kepatuhan terhadap suatu doktrin atau kebiasaan tertentu. Sedangkan linguistik secara terminologi yaitu adalah ilmu yang mengkaji bahasa manusia, atau dalam bahasa Inggris julukannya ialah the study of human language. Dan pengertian yang kedua adalah studi ilmiah tentang bahasa, atau bahasa gaulnya the scientific study of language. Selain itu juga, linguistik mempunyai tiga pilar atau tiga dasar, tiga pondasi dalam ilmu pengetahuan linguistik. Yang pertama, ontologi atau asas penetapan objek, bisa disebut juga sebagai wilayah kajian. Yang kedua, epistemologi atau pilar penetapan, seperti mengkaji atau metodologis. Yang ketiga, aksiologi, asas atau pilar penetapan tujuan dan manfaat pengetahuan linguistik. Tiga pilar penopang keilmuan linguistik yang tadi mencakup, yang pertama, ontologi itu mencakup seluruh bahasa manusia. Kalau epistemologi, kajian linguistik menggunakan penalaran dan analisa ilmiah. Sedangkan aksiologi itu menggunakan teoritis, praktis, dan estetis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam objek kajian linguistik. Objek kajian linguistik itu adalah bahasa, karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan, yang mempunyai karakteristik khusus, di mana tidak dapat disamakan dengan bahasa pada hewan atau alat komunikasi lain yang dihasilkan selain dari alat ucap manusia. Tujuan linguistik yang terakhir atau yang ketiga yaitu tujuan estetis. Maksudnya adalah tujuan estetis itu untuk memahami keindahan bahasa dan penggunaannya dengan tujuan estetik. Bahasa dikemas dalam gaya tertentu, lalu diungkapkan baik lisan maupun tulisan. Teks-teks dengan orientasi estetika dapat dengan mudah ditemukan dalam puisi, novel, pantun, dan jenis karya sastra lain. Sekarang kita kupas lebih dalam lagi, satu persatu, makna tujuan teoritis. Tujuan linguistik secara teoritis yaitu untuk memperoleh pemahaman yang selengkapnya tentang gejala-gejala bahasa secara umum melalui proses observasi dan penalaran ilmiah yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi aturan atau kaidah sistem bahasa dan penggunaannya. Kedua, tadi tujuan praktis. Secara praktik, kebahasaan linguistik bertujuan membantu cara berkomunikasi yang baik menggunakan tuturan dan tulisan melalui pemilihan kata tepat berdasarkan konteks, budaya, psikologis, dan masyarakat, dan juga karakter mitra bicara. Tujuan linguistik yang terakhir atau yang ketiga yaitu tujuan estetis. Maksudnya adalah tujuan estetis itu untuk memahami keindahan bahasa dan penggunaannya dengan tujuan estetik. Bahasa dikemas dalam gaya tertentu, lalu diungkapkan baik lisan maupun tulisan. Teks-teks dengan orientasi estetika dapat dengan mudah ditemukan dalam puisi, novel, pantun, dan jenis karya sastra lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam wilayah kajian linguistik dan cabang ilmunya. Wilayah kajian linguistik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mikrolinguistik, yang kedua, makrolinguistik. Nah, dari kedua ini terbagi lagi. Maksudnya terbagi lagi, di mana masing-masing ini memiliki cabang ilmu yang berbeda-beda. Jika mikrolinguistik mempunyai cabang ilmu 4, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jika makrolinguistik,
cabang ilmunya ada dua, yaitu linguistik interdisipliner dan linguistik terapan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai cabang ilmu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah studi bahasa yang berkaitan dengan struktur sistem kebahasaan dalam internal bahasa tanpa memperhatikan cara sebuah bahasa diperoleh, disimpan di otak, atau digunakan dalam berbagai fungsinya. Tidak pula memperhatikan mekanisme fisiologis dan psikologis yang terlibat dalam perilaku bahasa. Singkatnya, tanpa memperhatikan apapun selain sistem internal kebahasaan. Secara sederhana, mikrolinguistik dimaknai sebagai pendekatan analisa bahasa berdasarkan aspek internal bahasa yang terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi terkait cabang ilmu mikrolinguistik. Tadi yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang berfokus dalam mengkaji bunyi dan sistem bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji struktur bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis. Cabang ilmu bahasa yang kajian tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Itu arti dari sintaksis. Yang keempat, semantik adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang makna, dan semantik dalam linguistik adalah studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Sekarang, makrolinguistik. Kita akan mengetahui pengertian apa itu makrolinguistik. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa, hubungannya dengan interdisipliner dan bidang terapan yang tadi ya. Linguistik interdisipliner adalah kajian gabungan dua disiplin ilmu, yakni disiplin ilmu bahasa atau linguistik dengan disiplin ilmu lainnya. Nanti, linguistik interdisipliner itu meliputi berbagai aspek. Akan kita bahas. Yang kedua, linguistik terapan, yaitu cabang ilmu bahasa yang berkaitan dengan penerapan atau penggunaan bahasa. Linguistik terapan atau applied linguistics menjadi konsentrasi dalam jurusan bahasa dan sastra, yakni minat penerjemahan, medis, forensik, leksikografi, sosiolinguistik, grafologi, mekanolinguistik, medikolinguistik, pembinaan bahasa, fonetik terapan, dan pengajaran bahasa yang nantinya akan kita bahas juga. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan, linguistik interdisipliner itu meliputi berbagai banyak aspek. Di antaranya yaitu yang pertama, pragmatik. Apa sih pragmatik itu? Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan genre. Pragmatik disebut pula pragmalinguistics. Yule mendefinisikan pragmatik sebagai ilmu bahasa yang mempelajari makna yang dimaksudkan penutur, the study of intended speaker meaning. Sedangkan May berpendapat bahwa pragmatik adalah studi mengenai kondisi penggunaan bahasa yang terikat dengan konteks masyarakat bahasa, study of the condition of human language uses as this is determined by the context of society. Nah, yang kedua aspeknya yaitu sosiolinguistik. Apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Yang ketiga, historical linguistic. Studi tentang historical linguistic adalah studi tentang perubahan sebuah bahasa dan hal-hal yang timbul dari perubahan tersebut. Yang keempat, psikolinguistik. Psikolinguistik adalah studi tentang perilaku bahasa, bagaimana orang belajar dan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan ide. Neurolinguistik, yang kelima gitu ya. Neurolinguistik adalah sebagai studi yang mengkaji hubungan antara bahasa dan otak. Neurolinguistik bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana struktur bahasa dapat dipakai di dalam otak, yaitu bagaimana pola dan aturan yang diperlihatkan dalam bahasa manusia diwakili dan didasarkan pada otak. Selain itu, neurolinguistik memiliki dampak klinis mendasar untuk penilaian dan perawatan pasien yang menderita afasia dan patologi bahasa lainnya. Nah, aspek yang keenam yaitu antropolinguistik.
Apa itu antropolinguistik? Antropolinguistik atau disebut juga etnolinguistik merupakan cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Dengan kata lain, antropolinguistik mempelajari unsur-unsur budaya yang terkandung dalam pola-pola bahasa yang dimiliki oleh penuturnya, serta mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan budaya penuturnya secara menyeluruh. Yang ketujuh, linguistik komputasi. Linguistik komputasi merupakan studi ilmiah tentang bahasa dari perspektif komputer. Ini adalah bidang kajian interdisipliner berkenaan dengan pemrosesan bahasa oleh komputer. Secara sederhana, linguistik komputasi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan antara ilmu linguistik dengan aplikasi ilmu komputer yang berkenaan dengan pemrosesan bahasa alamiah oleh komputer dalam berbagai level deskripsi linguistik. Aspek yang ke-8 yaitu stilistika. Stilistika adalah ilmu yang menjadi mediator antara disiplin ilmu linguistik dan kritik sastra. Stylistik memediasi antara disiplin linguistik dan kritik sastra. Dalam stilistika, penerapan metode dan wawasan tentang linguistik untuk masalah tradisional dalam menganalisis sastra di satu sisi dan menerapkan metode dan wawasan kritik sastra untuk analisis bahasa pada sisi lain. Pada makna lain, stilistika dimaknai sebagai studi tentang penggunaan bahasa secara estetik, baik dalam teks-teks yang didominasi estetika seperti sastra kanonik, narasi lisan, lelucon, dan lain-lain, dan dalam teks dengan tujuan utama lainnya. Yang ke-9, etnolinguistik. Etnolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Humboldt bahwa perbedaan persepsi kognitif dan perbedaan pandangan dunia dari suatu masyarakat dapat dilihat dari bahasanya. Dikatakan bahwa each language contains a characteristics worldview dari Wiersbicka tahun 1992. Dalam pandangan etnolinguistik dapat keterkaitan antara bahasa dengan pandangan penuturnya. Yang terakhir, yang ke-10 aspeknya yaitu teolinguistik. Teolinguistik yaitu studi yang mengkaji hubungan antara bahasa dan agama yang meliputi wilayah ibadah, ritual, teks kitab suci, khotbah, dan doktrin-doktrin keimanan. Sekarang, aspek yang meliputi makrolinguistik terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, linguistik edukasional atau disebut pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa biasanya dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu bahasa ibu dan pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Pengajaran mencakup metode-metode dan teknik pengajaran bahasa, desain silabus, strategi, model, dan evaluasi. Yang kedua, aspeknya yaitu penerjemahan, mencakup metode dan teknik pengalihan amanat dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Aspek yang ketiga yaitu perkamusan, cabang ilmu linguistik yang berkaitan penyusunan kamus dalam leksikografi dan leksikologi. Kamus adalah karya yang berfungsi sebagai referensi dan pada umumnya berupa senarai kata yang disusun secara alfabetis. Selain itu, disertakan pula informasi mengenai ejaan, pelafalan, kelas kata, makna kata, kadangkala sejarah kata, dan contoh pemakaian kata dalam kalimat. Yang keempat, linguistik forensik. Salah satu cabang linguistik terapan yang sangat berkaitan dengan hukum. Keberadaan para ahli linguistik forensik membantu mengidentifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara atau aksennya, bahkan kadang-kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada asli bukan merupakan rekayasa, serta nyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar di mana rekaman dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi pertimbangan di pengadilan. Yang kelima, terapi wicara. Terapi wicara itu mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi-bunyi dengan tepat. Misalnya, untuk melatih orang yang gagap, latah, bicara cenderung cepat, atau suara terlalu kecil, dan melengking pada pria, atau juga membantu pasien untuk memulihkan kemampuan berbicara setelah mengalami stroke. Yang keenam, linguistik medis atau language pathology. Membantu bidang patologi dalam hal penyembuhan cacat bahasa. Yang ketujuh, grafologi. Grafologi yang dimaksud di sini tidak sama dengan yang berlaku di bidang psikologi yang mempelajari bentuk dan jenis tulisan tangan untuk mendapatkan gambaran atau prediksi kepribadian seseorang. Tetapi mengenai sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa dalam bentuk tertulis, ortografi adalah seperangkat kaidah yang disepakati untuk menulis sebuah bahasa, termasuk aturan dalam ejaan, tanda hubung,
huruf, tanda jeda, penekanan, dan tanda baca. Sebagian besar studi ortografi berkaitan dengan masalah ejaan, khususnya hubungan antara pelambangan atau bunyi bahasa dan grafem atau sistem tulis dalam satu bahasa. Yang kedelapan, mekanolinguistik, mencakup penggunaan linguistik dalam bidang komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemah, usaha pemanfaatan komputer dalam penyelidikan bahasa, misalnya dalam penyusunan concord dan syntax dalam perhitungan frekuensi kata-kata untuk perkamusan dan pengajaran bahasa. Bidang ini disebut juga linguistik komputasi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, saya paparkan materi penjelasan tentang ilmu pengantar linguistik, mulai dari definisi, wilayah kajian, dan cabang ilmunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya Muhammad Rizky Kurniawan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Nurjati Cirebon, semester 2 kelas B, dengan nomor NIM 22810200059, mata kuliah Madkhol Ilmiah Logo, dosen pengampu Bapak Ervan Gozali MSI. Pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya Muhammad Rizky Kurniawan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 2 kelas B, dengan nomor NIM 22810 20059, mata kuliah Madkhol Ilmi Al-Lughoh, dosen pengampu Bapak Ervan Ghazali MSI, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.